Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas yang namanya gejala perut kembung. Memang mungkin kita semua pernah mengalaminya, hal simple tapi mungkin gejalanya sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah pemirsa, daripada penasaran apa sih cara mengatasinya dan apa sih perut kembung ini, kita langsung saja. Saya tidak sendiri, saya sudah bersama ahlinya ini, Profesor Dr. Ari, spesialis penyakit dalam. Halo Prof. Ya. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Kayaknya bebas dari perut kembung nih ya, Prof? Mudah-mudahan, amin. Nah ini Prof, gejala perut kembung mungkin pemirsa atau kita semua pernah mengalaminya. Betul. Hal yang simple, tapi kadang mengganggu aktivitas. Benar ya, Prof? Iya, betul, benar. Nah apa sih perut kembung ini, Prof? Iya. Jadi ketika seseorang itu mengalami perut kembung, kita mesti tahu dulu lokasinya itu di mana, gitu ya. Nah, saya selalu menyampaikan batasnya itu sebenarnya pusar kita. Pusar jadi, ya? Kalau iya betul pusar kita ya. Jadi kalau ini perut kembungnya di atas pusar, ini dari saluran cerna atas. Bisa dari lambungnya atau usus 12 jari. Umumnya memang dari lambung. Nah kalau kembungnya itu di bawah pusar, itu bisa dari usus besar atau usus halus. Jadi saya patokannya seperti itu. Kalau tanya saya kembungnya di mana? Kalau dia bilang, oh kembung saya di perut kiri atas, nah ini berarti dari lambung nih, lambung yang bengkak atau kita bilang memang mengembang. Atau kalau dia bilang, oh ini adanya di sekitar pusar, nah ini mungkin kembungnya itu karena di usus halusnya problemnya atau di usus besar. Jadi itu hal yang mesti diperhatikan. Ketika orang mengeluh kembung, kita mesti pastikan dulu lokasi itu ada di mana. Dan ini memang hal simpel ternyata bisa kita lakukan sendiri di rumah ya, di atas pusar sama di bawah pusar ya. Betul. Nah, Prof, ini kan perut kembung identik dengan apa ya, buang angin. Iya. Nah itu gimana dok? Kalau sering buang angin berpengaruh di mana atau karena lokasi? Jadi kalau pasien itu memang kalau kembung biasanya kalau dia kembungnya di atas. Ya atau kita bilang dari saluran pencernaan atas, pasien tuh sering sendawa gitu loh. Berarti udara itu berusaha untuk dikeluarkan dan dia dengan cara sendawa. Nah, kalau ini memang adanya di bawah pusar, ini berarti di usus besar, usus halus, itu pasien akan tadi mungkin juga jadi sering kentut tadi atau flatus. Flatus. Karena apa? Karena dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Kalau ke atas kan terlalu jauh nih, makanya dia sering kentut. Makanya mungkin kalau dia sering kentut berarti problemnya ada di saluran cerna bawah. Setuju. Jadi kalau cerna bawah dia usaha keluar lewat buang angin, kalau di atas lewat sendawa biasanya. Ini yang simpel aja deh. Artinya buat masyarakat tuh dengan informasi itu mudah-mudahan gampang mencernanya. Apa sih sebenarnya yang jadi sumber masalah itu ada di mana sih gitu. Nah, dan memang kadang-kadang menjadi pertanyaan masyarakat nih, wah kamu makan ini nih, perut kembung, ini makan ini, itu benar demikian ada makanan tertentu? Betul. Jadi misalnya pada pasien-pasien yang punya ada masalah dengan lambung ya, dengan mahnya. Itu kalau dia misalnya mengkonsumsi makanan yang bergas seperti kol, sawi misalnya atau roti tawar atau mie yang berlebih-lebihan, dia akan merasa kembung. Begah karena tadi lambungnya ini sudah bermasalah, tambah lagi makanan yang memang memproduksi gas, akhirnya kan tambah bengkak lagi, tambah begah lagi, gitu. Nah, kalau seumpamanya misalnya bagaimana yang di bawah, nah itu biasanya orang-orang yang memang mempunyai masalah dengan gangguan penyerapan khusus, ya. Misalnya dia pada makanan tertentu yang berlemak, dia karena memang ususnya, ya pencernaannya itu mengalami gangguan di dalam proses pencernaan lemak. Akhirnya apa? Lemaknya tidak bisa dicerna dengan baik, timbullah itu tadi kembung tadi. Jadi sekali lagi, betul tadi makanan juga bisa, ya. Atau tadi misalnya ubi itu kan banyak gas. Nah itu seringnya ubi lebih di saluran cerna bawah, ya bisa itu dari ususnya atau dari usus besarnya, sehingga dia tadi akhirnya flatusnya atau kentutnya jadi berlebih-lebihan gitu. Jadi benar memang makanan itu bisa menyebabkan kita bisa jadi kembung, baik itu kembung di saluran cerna atas maupun di saluran cerna bawah. Termasuk sering buang angin ya. Tadi yang sering buang angin atau kentut tadi yang kita bilang. Nah ini mungkin jadi pertanyaan pemirsa di rumah nih Prof. Apakah perut kembung ataupun sering buang angin bisa diobati? Prinsipnya ini bisa diobatin sudah jelas ya. Jadi kalau tadi misalnya dia problemnya di saluran cerna atas, berarti ini masalahnya ada di lambung. Yang kita bilang ini dispepsia ya. Ada masalah yang kita bilang dispepsia misalnya. Berarti memang si lambungnya itu bekerja tidak normal, yang harusnya kita bicara soal misalnya pengosongan lambungnya itu ya bisa 4 jam, 6 jam, ini agak lambat misalnya. Nah itu akhirnya gas berlebih-lebihan. Nah ini bagaimana ngobatinya? Kita harus memberikan pertama mungkin obat untuk menekan asam lambung. Kemudian kita juga bisa memberikan obat anti kembung. Atau kita bisa juga menambahkan obat yang kita bilang prokinetik, jadi kerja lambung itu dipercepat agar
gas itu diturunkan ke bawah gitu. Oke. Jadi itu bisa. Bagaimana yang di bawah? Bisa juga. Kalau memang ini karena memang malabsorpsi tadi maldigesti, itu biasanya problem enzim ya. Enzimnya kurang, ya kita suplementasi enzimnya sehingga proses pencernaan lemak misalnya atau karbohidrat, proteinnya menjadi baik gitu loh. Nah, jadi terus terang saja ya bisa diobatin, dan yang penting juga tadi gaya hidup. Ya gaya hidup tadi menghindarin makanan-makanan yang tadi mengandung ubi, gas, kol, ya, sawi, kemudian tadi mungkin juga coklat, keju, makanan yang berlemak. Jadi selain obat, tentu gaya hidup terutama makanan minuman itu juga harus diperhatikan. Ada kan orang-orang tertentu, saya sudah makan makanan sehat ataupun pola makanan yang teratur, tapi malah tetap sering kembung, sering buang air. Ini pertanda gejala biasa atau malah ke arah serius? Ya, berarti ini ada masalah kesehatan. Ya secara umum tentu ketika pasien ini datang ke dokter, ya dipastikan tadi dia bilang udah menghindari makan makanan yang bisa menyebabkan kembung tadi, ya tentu kita harus lakukan pemeriksaan, ya kan. Kalau rencana atas mungkin yang paling simpel USG dulu, di USG abdomennya ada masalah nggak dengan pankreasnya, ada masalah nggak dengan kantong empedunya, ada masalah nggak dengan livernya misalnya. Ada beberapa pasien-pasien saya yang fatty liver itu walaupun itu tidak menjadi gejala khas, karena suka kembung juga gitu misalnya. Dan pada pemeriksaan USG, walaupun itu bukan secara langsung, itu dokter bisa juga mendeteksi, oh ini banyak gas di dalam lambungnya dengan USG secara kasar. Nah, tapi kalau untuk pasien tentu dengan endoskopi. Nah, untuk pemeriksaan lain feses biasanya. Nah, di feses itu kalau dia memang problem kembungnya itu dari saluran cerna bawah, kita bisa lihat fesesnya, dan ternyata pada fesesnya misalnya karbohidratnya positif atau proteinnya positif, lemaknya positif, yang seharusnya secara normal itu tidak kita temukan di dalam feses. Jadi artinya apa? Bahwa dia memang punya masalah di dalam mencerna baik hidrat, lemak atau protein. Nah, ini biasanya itu yang kita suplementasi dengan enzim misalnya seperti itu. Gitu. Pengobatan enzim ya? Dengan pengobatan enzim misalnya. Atau kalau mau ini ada hal yang terus makin kembung, takutnya memang ada yang kita bilang ke arah gangguan penyumbatan. Walaupun di awal mungkin kan penyumbatannya belum total. Nah, ini tentu perlu pemeriksaan yang lebih lanjut untuk memastikan apakah memang ada arah ke situ atau tidak. Setuju. Ini kan karena memang berkaitan dengan pengobatan yang akan kita lakukan, Prof. Nah, ini mungkin pemirsa, apalagi masyarakat di rumah nih yang, saya mengalami pelut kembung ataupun sering buang angin. Apa sih langkah awal yang harus kita lakukan di rumah? Kadang-kadang dokter apa membenarkan minum air hangat, jahe itu ada efeknya atau gimana? Prinsipnya kita kalau pas lagi kembung, ya kita perhatiin dulu apa sih yang bikin kita kembung. Kalau memang ini kembung tadi berhubungan dengan minuman, minuman bersoda misalnya, kita mesti stop dulu sodanya. Rokok juga bisa, ya stop dulu rokoknya misalnya. Kemudian juga makanan tadi. Itu yang langkah yang kita pertama itu. Nah, kemudian bagaimana obat-obatan? Nah, ini ada obat-obatan warung yang digunakan atau indikasikan untuk kembung, obat untuk kembung, obat warung itu silakan dikonsumsi itu obat warung tersebut sementara gitu. Tapi sekali lagi tentu untuk kalau memang misalnya dengan obat warung ini ya tadi dengan udah di stop masih ada masalah, itu yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Apalagi kalau kembungnya secara tiba-tiba nggak bisa kentut, nggak bisa BAB, itu hati-hati bahwa ini bisa terkait dengan tadi ke arah sumbatan. Itu yang berbahaya itu seperti itu. Itu sumbatan usus. Nanti kita lihat apa penyebabnya. Kadang-kadang pasien-pasien terutama wanita nih riwayat misalnya seksio melahirkan dengan operasi atau mungkin juga sudah diangkat rahimnya, dia bisa aja timbul perlengketan atau adesi di situ. Nah, perlengketan itu ususnya suatu waktu bisa aja jadi tertutup seperti tersumbat. Akhirnya dia nggak bisa kentut, nggak bisa BAB. Nah, kalau sudah seperti itu tindakan yang dilakukan tentu mesti dioperasi. Tindakan pembedahan ya. Nah, Prof, ini selain obat-obat warung nih, kadang-kadang kan orang tua di rumah anak perut kembung langsung minum jahe, minum air hangat, itu dibenarkan atau dibolehkan, Prof? Prinsipnya tetap gini, kalau saya misalnya kalau jahe itu ada beberapa malah asam lambungnya naik, ya kan? Ada yang air hangat juga. Ya kalau air hangat sebenarnya kan nggak terlalu efek apa, silakan aja boleh coba. Prinsipnya itu kan kadang-kadang sugesti atau memang merasa lebih nyaman silakan. Atau saya terang orang tua kita sering menggunakan minyak kayu putih misalnya, itu kadang-kadang efektif juga untuk ngurangin rasa kembungnya tersebut. Tapi sekali lagi upaya-upaya yang kita lakukan ini itu sifatnya adalah untuk penggunaan jangka pendek. Artinya apa? Kalau keluhan-keluhan itu tetap muncul, sudah diusahakan secara
rumahan seperti itu ya harus ke dokter. Setuju. Karena jangan-jangan ini ada sesuatu penyakit yang perlu penanganan yang lebih serius. Setuju. Baik Prof, pemirsa mungkin minta tips nih supaya mencegah, supaya tidak sering perut kembung, sama tidak sering buang angin dok. Ya, jadi pertama memang yang harus diperhatikan ketika kita mempunyai masalah kesehatan yang berulang ya, atau memang tiba-tiba ini sesuatu yang datang, ya, prinsipnya ini memang harus kita pastikan dulu apa yang terjadi gitu ya. Nah, saya sebutkan tadi. Jadi kalau memang ini oke dengan obat-obat warung dalam tanda petik gitu ya, obat anti kembung, kemudian kita juga mungkin jaga makan, jaga minum, itu teratasi, ya udah berarti itu mungkin permasalahan yang sesaat saja gitu ya. Tapi kalau masalahnya ini terus berlanjut, saya rasa perlu penanganan ke dokter. Bahkan tadi yang saya bilang kalau sampai memang kembungnya ini nggak bisa kentut, nggak bisa keluar angin, bahkan nggak bisa BAB, ini ada kemungkinan adalah suatu sumbatan usus. Nah kalau sumbatan usus ini seperti ini, nah ini tentu perlu mengatasinya dengan tindakan operasi. Setuju. Memang pemirsa jangan kita sepelekan, kadang-kadang ini kita anggap simpel, tapi memang kalau sudah tidak ada hasil di rumah, tidak terobati dengan pengobatan kita sendiri, tandanya harus ke dokter ya Prof ya. Oke Prof Ari, terima kasih banyak. Informasinya sangat jelas. Sehat selalu ya Prof. Terima kasih. Oke pemirsa, demikianlah perbincangan dengan Prof Ari. Semoga bermanfaat. Ingat, mencegah dan kita yang harus menjaga dengan bijak kesehatan kita sendiri ya Prof ya. Jangan kemana-mana.